toko dan sebagainya tidak ada yang buka. Berarti memang sudah nggak ada aktivitas ya bro. Ya ini ya bro, kondisi Bandara Kertajatinya kayak gini. Lengang, sepi, tidak ada aktivitas ya. Nah, ini kendaraan pick up. Sampai motor aja bebas masuk ya bro. Karena memang tidak ada aktivitas. Kita berputar masuk ke area parkir ya bro ya. Tuh kan orang jalan-jalan kan. Walaupun nggak hari libur ini ada yang jalan-jalan ke sini tuh cak bro. Rombongan mobil wisata. Isung. Oke, kita putar di area parkir aja cak bro. Ya tuh sahabat, view dari depan kayak gini nih ya. Sudah waktunya update ini, chat dan sebagainya sudah kusam ya. Nah, mainan Itu Kertajati itu tantangan awal saya karena itu sudah dibangun dengan investasi 900 miliar per satu. Ya kurang lebih kalau digabung-gabung sih 7 triliun loh itu. Oh, iya? Dengan tanah ya, dengan tanah. Oh, sudah segitu. Iya, kalau digabung-gabung ya dengan tanah segala macam bisa jadi segitu gitu loh kan. Dan itu biaya yang harus kita keluarkan dalam setiap tahun itu 50 miliar ya. 54 Hanya miliar untuk operasional. untuk operasional. Oke. Oke. Dan nggak ada komersialnya saat ini. Iya, belum ngasilin. Oke. Nah, kemudian juga Kertajati juga kan banknya harus distorin. Kan uang pinjaman. Iya, iya, iya. Kalau nggak distorin nanti macet asetnya kan yang diambil. Kalau kita Nah, sarannya Bosman nih, Kertajati gimana sih biar rame? jadi saya tuh kemarin baru landing dari luar negeri dan saya cukup kaget Terminal 3 isinya umroh ikut ke sana. Nah, punten aja umroh itu kan yang berangkat satu yang nganter se-RT gitu kan. Iya. Begitu yang berangkat satu keluarga nganter satu kampung gitu. Jadi kumuh sekali. Jadi saya pikir aja, kenapa nggak pindahin ke Kertajati aja seluruh haji umroh gitu. Jadi nggak gabung sama international landing dengan yang spiritual gitu. Nah, sarannya apa buat Kertajati biar mengalami pertumbuhan biar bisa terbang dengan baik? Saya rasa kalau lihat 50 juta penduduk Jawa Barat ditambah separuh Jawa Tengah, maka Kertajati itu menjadi sebuah potensi untuk saat ini mungkin haji umroh dulu karena hampir 1 juta orang umroh setahun dari 2 provinsi ini, gitu kan. Terus ya haji, jadi buatin asrama haji untuk manasiknya ada di situ. Jadi asrama hajinya di Pondok Gede kan udah jelek sekali. Pindahin aja semuanya. Kalau begitu yang harus kita lakukan hari ini di perubahan anggaran tahun 2005 saya pimpin, udah deh saya bangun asrama haji. Mbak Eno tuh penasaran itu jalannya lewatnya mana itu? Bangunan ikonik itu ya bro ya. Apa ini jalannya? Kok rusak begini tapi? Parah ya bro. Ini jalan menuju Mancing ya bro. Orang-orang Mancing ini. Buntu ya bro. Mbak Anu tuh penasaran. Itu bangunan ikonik itu fungsinya apa gitu? Masuknya dari mana? Tapi ternyata di sini buntu ya bro jalannya. Oke, kita kembali. Ini ya bro jalan masuknya. Lihat, udah kekepung sama tanaman liar ya bro, sayang banget udah nggak diurus ini ya. Kasihan banget nih, bangunan keren nih. Ketutup sama alam torokong dan apa itu kerseng dan sebagainya. Kasihan banget bangunannya. Bangunan keren ini. Ini ternyata ya bro, bangunan yang ikonik itu. Ternyata seperti ini ya bro. Ini ya bro, ternyata bangunannya seperti ini, lihat. Ada yang nungguin, ada petugasnya ternyata ya bro ya, ada orangnya itu, ada petugasnya yang nungguin. Jadi ini bangunan apa ini ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat lestari, jumpa lagi dengan Mbah Hino Channel. Siang ini Mbah Hino mau ke Bandara Kertajati sahabat lestari, mau melihat kondisi terkini dari Bandara Internasional Kertajati di Majalengka. Kali ini Mbah Hino mau lewat Jatibarang sahabat ya. Kalau dulu biasanya Mbah Hino lewat dari Likung, kali ini Mbah Hino nyoba lewat dari Jatibarang. Nanti kita belok di lampu merah Bangkalowak, belok kiri sahabat lestari ya. Ini sekarang Mbah Hino udah melewati perapatan Bunder, tapi kok kayaknya mendung sahabat lestari ya. Mudah-mudahan nggak hujan, karena Mbah Hino baru sempat hari ini sahabat lestari ya. Sekarang sudah berada di mana ini, mungkin Jati Anom sahabat lestari ya. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di lampu merah Bangkalowak dan kita akan belok kiri Cak Bro. Kebunnya. Nah, kita akan belok kiri di sini Cak Bro ya. Ini lampu merah Bangkalowak. Kita belok kiri menuju arah Kadipaten untuk ke Bandara Kertajati. Nah, ini kita akan menyusuri pinggiran kanal irigasi. Jadi seolah-olah kayak di Jalan Kalimalang Cak Bro. Bersebelahan dengan sungai. Ini jalannya masih oke Cak Bro. Luas jalannya, lebar, 2 lajur. Ini balong apa danau ini? Kan Cak Bro ya, kita lanjutkan menuju Bandara Kertajati. Kayaknya sebentar lagi kita akan sampai di wilayah Kecamatan Jati 7 Cak Bro. Kalau nggak salah nih, ini gapura batasnya antara Indramayu dengan Majalengka ini Cak Bro ya, gapura batasnya. Gapura perbatasan Indramayu dan Majalengka. Pas di dekat pintu air di samping irigasi ini Cak Bro ya. Ini irigasi primer dari Waduk Jati Gede. Nah, kita masih di tepian sungai irigasi. Jadi ternyata yang hujan hanya beberapa ratus meter di belakang tadi Cak Bro, yang Mbah Hino ngerekam, HP-nya Mbah Hino taruh di jok biar nggak kehujanan. Ternyata di sini masuk ke Jati 7 ternyata nggak hujan Cak Bro. Jadi Mbah Hino lanjutkan menuju Bandara Kertajati. Mudah-mudahan kita nggak ketemu hujan lagi Cak Bro ya. Oke, inilah Jalan Raya Jati 7 menuju Bandara Kertajati. Kita beriringan dengan sungai irigasi. Kadipaten lurus, tol Cipali lurus. Nah ini Cak Bro, kita belok kanan ya menuju Bandara Kertajati. Ya, ke bandaranya yang belok kanan ini Cak Bro. Ya, kita belok kanan Cak Bro. Ya, kita belok di sini Cak Bro. Ini dia jalan menuju ke Bandara Kertajati. Oke, kita lanjutkan. Sayang cuacanya remang-remang Cak Bro, mendung. Nggak cerah. Nggak apa-apa lah, yang penting nggak hujan Cak Bro ya. Ya, ini kondisi terkini di bulan April 2025. Oh, ada
ambek nyebrang rombongan domba aja bro. Lanjut, mudah-mudahan hari ini ada jadwal penerbangan aja bro ya. Bundaran. Oh, di sini difungsikan jadi ladang Bro ya. Ya, ya kata Mbak ini mendingan difungsikan gitu kan. Ya kan lumayan jadikan ladang atau gogo rancah ya. Oh, jagung ini Bro. Ya kan daripada jadi lahan tidur nganggur, mendingan difungsikan loh. Di sini tanaman pisang. Ya. Iya, mendingan difungsikan begini. Kan minimal menjadi apa ya? Udaranya menjadi lebih segar. Karena ada tanaman. Tol yang belok kiri Bro itu kalau mau masuk tol ke kiri itu ya. Mau masuk tol Cipali ke kiri ini. Kita lurus Bro. Menuju ke loket. Nah itu loketnya Bro. Itu bangunan yang ikonik itu Bro ya. Mbaknya belum tahu itu bangunan apa tempat apa gitu ya. Ikonik keren Bro ya. Nah itu gerbangnya. Kita ambil tiket Bro di sini. Anda pada tombol sensor atau tempelkan kartu. Terima kasih. Silakan masuk. Aduh, kertasnya jepit Bro. Ya, ini Bro. Kita lanjut. Ini tiketnya Bro. Sayang ini gedung ikonik ini kok ketutup apa tanaman perdu nih Bro. Sayang banget, ini keren banget. Tapi kayaknya nggak difungsikan itu, ada rambatan rumput kok didiamkan itu Bro. Sayang banget Bro. Kita simpen dulu ini tiketnya, takut nanti nggak bisa keluar Bro. Oke, kita lanjutkan sahabat lestari. Ya ini sahabatku, kondisi terkini dari area Bandara Kertajati ya. Kondisinya seperti ini. Karena ini bukan hari libur Bro, ini hari Selasa ya. Jadi nggak ramai Bro. Kalau hari Sabtu atau Minggu pagi di sini ramai banget. Banyak yang jogging. Waduh, bergelombang Bro. Anginnya kenceng banget. Karena daerah lapang begini pasti anginnya kenceng Bro. Kalau kita berkendara kerasa banget. Karena tidak ada halangan penghambat anginnya, nggak ada, hanya beberapa pohon apa ini, pohon ambon ya, pohon terumbusi masih pendek-pendek, masih kecil-kecil. Kita dibuang ke kiri Bro. Kita ambil kiri ya. Nah ini ke kiri, padahal kalau itu lurus lebih cepat Bro sampainya.
Di sini kalau Sabtu atau Minggu pagi rame aja bro, rame orang jalan-jalan dan asik buat jalan-jalan pagi di sini. Bersepeda apalagi keren banget. Sepi senyap Cak bro. Nggak ada orang. Paling kalaupun ada itu orang mancing Cak bro. Karena di beberapa titik ada apa namanya? Ada balon resapan air yang juga ada ikannya itu Cak bro. Kosong belum Cak bro jalannya, lihat. Sepi sekali. Penjaga loketnya masih aktif Cak bro di sini. Kalau nggak ada penjaga loketnya kita bisa keluar ke sana, ke Balong. Tapi kondisinya kok sepi Cak bro, lihat. Sepi, tidak ada kendaraan parkir, sepertinya tidak beroperasi, tidak ada aktivitas atau tidak ada jadwal penerbangan hari ini, hari Selasa ini. Di bulan April hanya ada satu mobil parkir Cak bro. Ya ini sahabat lestari, kondisi terkini di bulan April 2025. Bandara Kertajatinya sepi, senyap, lengang Cak bro. Lihat Cak bro, dan sepertinya memang sudah nggak ada aktivitas sama sekali Cak bro. Lihat catnya sudah kusam hitam ya. Coba kita sambil berputar lagi Cak bro, sambil merekam kita berputar Cak bro. Ya, tuh lengang Cak bro. Berarti memang benar-benar sudah nggak ada aktivitas di sini. Tuh lihat, sepi jam banget Cak. Itu Cak bro, tidak ada aktivitas. Nanti Mbak Eno kita berputar, kita parkir dulu, nanti kita masuk ke areanya ya Cak bro ya. Tapi parkirnya di sini aja kayaknya boleh Cak bro. Coba kita parkir di sini aja Cak. Kalau mereka boleh masuk ya saya harusnya juga nggak dilarang dong. Orang mereka ada motor parkir di situ kok. Sini aja deh. Itu kan ada motor, mungkin motor pegawai pekerja ya. Nggak apa-apa, Mbak Ina parkir aja di sinilah. Mereka boleh kok, saya juga harusnya nggak boleh dilarang. Kita parkir di sini aja bro. Ya, ini sahabat lestari, kondisinya sepertinya memang sudah nggak ada aktivitas ya. Kalau ini mungkin karyawan yang masih, kan tetap harus ada yang merawat dan mengelola aja bro, walaupun nggak beraktivitas ya, tetap harus ada yang menjaga dan sebagainya. Jadi mungkin ini motor-motor karyawannya bandara, tapi terlihat dari toko dan sebagainya tidak ada yang buka, berarti memang sudah nggak ada aktivitas ya bro. Ya ini ya bro, kondisi Bandara Kertajatinya kayak gini.
kosong, melompong, sunyi, senyap ya bro. Kedatangan domestik. Oke, kita cut dulu ya bro ya. Oke sobat, kita lanjutkan. Kita berputar ke sana, ke area parkir ya bro. Kita lihat situasi kondisi di area bandara ini. Kita berputar, kita masuk ke sana ya bro ya. Ya ini sahabat lestari, kondisi terkini Bandara Kertajati ini lengang, sepi, tidak ada aktivitas ya. Nah, ini kendaraan pick up sampai motor aja bebas masuk ya bro, karena memang tidak ada aktivitas. Kita berputar masuk ke area parkir ya bro ya. Kita berputar-putar di area parkiran yang biasanya kalau hari Sabtu Minggu ramai ini bro. Di area parkiran ini area orang jalan-jalan. Nah kita masuk dari sini nih bro ya. Kita putar-putar di area parkir ya ini bro. Jadi kalau parkir, kalau lagi aktif harus di sini ya bro. Motor di sana yang di depan tadi ya. Area parkir motornya tidak ada atapnya. Tapi ini juga menjadi targetnya Pak Gubernur, Bapak Aing, Pak Deddy Mulyadi. Ini juga sedang difikirkan untuk mengaktifkan kembali bandara ini ya bro. Jadi nggak usah khawatir, nanti akan Mbak Hino spill videonya tentang rencana Pak Gubernur untuk menghidupkan kembali Bandara Kertajati ini. Cuman Pak Deddy juga sedang memikirkan formula apa yang tepat untuk menghidupkan kembali Bandara Kebanggaan Jawa Barat ini, khususnya Kabupaten Majalengka. Jadi nanti insya Allah akan Mbak Ino sisipkan video tentang rencana ke depan tentang Bandara Kertajati ini oleh Pak Gubernur Bapak Aing ya. Nanti akan ada videonya, Mbak Ino sisipkan nanti obrolan beliau dengan Bosman atau Pak Mardigu. Jadi Pak Deddy Mulyadi atau Bapak Aing, Gubernur kita, juga sedang memikirkan bagaimana bandara ini aktif kembali dan bisa menghasilkan pendapatan untuk Provinsi Jawa Barat khususnya. Ya nanti akan Mbak Ino sisipkan insya Allah ya. Oke, kita sambil keliling Cak Bro. Kita berputar-putar di area parkir ini. Jadi kalau motor parkirnya di area sana, Cak Bro. Motor tuh parkirnya di sana. Tuh area parkir motor, kepanasan, kehujanan. Nah, kita ini harusnya masuknya ke sini nih Bro. Nah, parkirnya di sini. Oke, kita kembali. Oh, area parkirnya di sana Bro. Kita melipir-melipir aja. Oh, tuh ada yang parkir di situ. Memang parkir motornya di situ harusnya. Nih, area parkir motor di sini nih Bro. Tuh kan orang jalan-jalan kan. Walaupun gak hari libur ini ada yang jalan-jalan ke sini tuh Cak Bro. Rombongan mobil wisata. Isung. Oke, kita putar di area parkir aja Cak Bro. Jadi ini tuh juga menjadi salah satu yang sedang dipikirkan oleh
Pak Gubernur bagaimana menghidupkan kembali bandara ini aktif kembali ya. Jadi nggak mungkin akan terbengkalaikan selamanya. Ini juga sedang dipikirkan Pak Gubernur bagaimana supaya bandara ini aktif kembali. Bagaimanapun ini aset nasional dan juga asetnya Jawa Barat dan kebanggaannya khususnya Majalengka, Bro. Ya, oke, kita keluar, Bro. Keluarnya lewat sana, Bro. Kita ambil foto dulu. Karena ini mumpung masih bebas. Karena sedang tidak ada aktivitas, jadi bebas. Kalau udah aktif nggak mungkin bisa begini nih, Bro. Baik, ambil foto dari sini nih, Bro. Nah, ini posisi tengah nih. Nah. Oh, kurang jauh Mbak Eno, Bro, posisinya. Oh, puternya di mana ya? Ada tali, Bro. Kalau nggak ada tali, ya tuh sahabat, view dari depan kayak gini nih ya. Sudah waktunya update ini, chat dan sebagainya sudah kusam ya. Nah, Mbak Eno ambil foto dulu, Mbak Eno cut dulu. Nggak banyak, nggak ada. Agak jarang. Nah, itu Kertajati itu tantangan awal saya karena itu sudah dibangun dengan investasi 900 miliar plus satu. Ya kurang lebih kalau digabung-gabung sih 7 triliun loh itu. Oh, iya? Dengan tanah ya, dengan tanah. Oh, sudah segitu. Iya, kalau digabung-gabung ya dengan tanah segala macam bisa jadi segitu gitu loh kan. Dan itu biaya yang harus kita keluarkan dalam setiap tahun itu 50 miliar ya. 54 Hanya miliar untuk operasional. untuk operasional. Oh, oke. Oke. Dan nggak ada komersialnya saat ini. Iya, belum ada, belum ngasilin. Oke. Nah, kemudian juga Kertajati juga kan banknya harus distorin. Kan uang pinjaman. Iya, iya, iya. Kalau nggak distorin nanti macet asetnya kan yang diambil. Kalau kita Nah, sarannya Bosman nih, Kertajati gimana sih biar rame? jadi saya tuh kemarin baru landing dari luar negeri dan saya cukup kaget Terminal 3 isinya umroh ikut ke sana. Nah, punten aja umroh itu kan yang berangkat satu yang nganter se-RT gitu kan. Iya. Begitu yang berangkat satu keluarga nganter satu kampung gitu. Jadi kumuh sekali. Jadi saya pikir aja, kenapa nggak pindahin ke Kertajati aja seluruh haji umroh gitu. Jadi nggak gabung sama international landing dengan yang spiritual gitu. Nah, sarannya apa buat Kertajati biar mengalami pertumbuhan biar bisa terbang dengan baik? Saya rasa kalau lihat 50 juta penduduk Jawa Barat ditambah separuh Jawa Tengah, maka Kertajati itu menjadi sebuah potensi untuk saat ini mungkin haji umroh dulu karena hampir 1 juta orang umroh setahun dari 2 provinsi ini, gitu kan. Terus ya haji, jadi buatin asrama haji untuk manasiknya ada di situ. Jadi asrama hajinya di Pondok Gede kan udah jelek sekali. Pindahin aja semuanya. Kalau begitu yang harus kita lakukan hari ini di perubahan anggaran tahun 2005 saya pimpin, udah deh saya bangun asrama haji di dekat Kertajati. Dan minta Departemen Agama memang. Asrama haji dan umroh, agamanya lagi nggak punya duit. Makanya kan kita yang bangun. Asrama haji dan umrohnya kita bangun di dekat Kertajati ya. Itu solusi pertama. Kalau penerbangannya misalnya di luar penerbangan umroh, misalnya kita bantu diskon tiket, masih berani. Itu yang dilakukan oleh semua Vietnam, Kamboja, Laos. Vietnam melakukan diskon tiket, mensubsidi tiket. Subsidi. Jadi kita tuh 1 juta bisa bolak-balik Vietnam. Jadi spend di sananya yang di trik itu yang kita harus lakukan. Taruhlah misalnya kalau penerbangan ke Bali misalnya kan, biar orang bisa lewat Kertajati, penerbangan kemari 1,5 juta. Subsidi. Kita udah deh kalau di Kertajati 1 juta. Bener. Orang pada naik situ ya? Orang naik situ. Bener itu. Terus kemudian
ini bis Nah, angkutan. yang dari Bandung menuju Kertajati. Berapa jauh sih itu? Ya sekarang belum ada. Udah ada bisnya belum? Belum kan? 2 jam. 2 jam. Harus ada kayak damrinya. Iya, maksudnya Shuttle. kita siapin shuttle dari Bandung ke situ dengan Iya. waktu tempuh dibikin 1 jam nyampe. Bisa. Kalau jadi kalau pesawatnya murah, shuttle-nya tepat waktu dan murah, pasti tumbuh. Maksudnya kita mau ke Bandung, ya landing Kertajati nggak ada masalah. Ketimbang landing Jakarta. Sekarang itu dengan ditutupnya Husen, yang untung tuh Halim. Iya, betul. Wus. Betul. Ada Wus, Betul. 40 menit. Di Bandung, ini Halim langsung berangkat. Langsung Itu. berangkat, walaupun bandaranya terbatas banget, orang nggak peduli dan rame terus. Nah, kita kan punya IPTN kan punya. PTDI kan punya. Kenapa nggak itu digedein aja sekalian? Ya kalau digedein Husen berarti Kertajati mati. Kalau Husen ditutup, Kertajati tidak diurus, Kertajati mati, Husen mati. Pak. Iya juga. Ya, saya kan pemimpin politik Iya, yang betul, nanti saya akan merumuskan mana yang terbaik. Betul. Ya, kita taruh di meja dulu. Iya, taruh di meja dulu lah. Oke. Taruh di meja dulu ya kan. Betul. Kalau Husen dibuka, Kertajati mati, ya kan? pasti. Husen ditutup, Kertajati nggak diurus dengan baik, Kertajati mati, Husen mati. Gitu. Halim yang panen. Halim yang panen. Karena ada Wus benar tadi. Alah Wus, itu orang naik Wus ke Halim cepet naik pesawat. Benar. Dan yang paling untung ya kalau di Halim Batik Air. Iya, benar. Pintar. Pinter juga ya bisnisnya. Ya kan orang rata-rata sekarang pergi ke Bali, pergi kemanapun di Halim aja naik batik. Halim semua, benar. Itu yang harusnya hak Kertajati gitu. Kertajati. Berapa hektar sih ininya? Luasnya apa? BIJB. Ya BIJB, namanya BIJB. Perusda ini ya? Modalnya 2,5 triliun. Luasnya berapa? Luasnya Kan tidak semuanya jadi bandara kan? Ada fasilitas penunjangnya kan. Itu rencana mau jadi apa? Kalau grand design pertamanya? Kan mungkin itu terintegrasi dengan kawasan industri rebana itu. Iya kan? Oke. ya rebana. Iya, tahun industri rebana. PSN. Ya nanti kita itulah menjadi opsi yang lain adalah kalau itu menjadi bandara haji dan umroh, ya sudah opsi lain di situ kita bikin asrama haji yang representatif. Gantiin, pokoknya kalau bisa Dan tidak mahal-mahal juga lah asrama haji. Bahkan sebentar dia in out Ya, banyak. 10 miliar juga rapih, bagus. Dan kalau bisa gantiin Pondok Gede. Pondok Gede kan udah ini ya, Udah jelek, maksudnya jelek. udah tua. Dan kalau di situ cocok banget asrama haji, bisa nampung 1000 kamar kan? Cukup ya. 800 hektar. Berapa? 1.800 hektar. 1.800. Nah sekarang sisanya jadi apa? Sawah? Terminal penumpangnya itu 100. Kan nggak kepake semua kan? Enggak. Ada sawah sebagian. 121.000 meter. 121.000 meter terminal penumpang, 90.000 meter perseginya itu terminal kargo. Jadi memang Kertajati itu runway-nya dibanding Soekarno-Hatta aja bagus. Jadi kelebihan Kertajati itu runway-nya paling bagus. Betul. Runway paling bagus. Tanah kiri kanannya kalau Sawah. masih sawah kita kelola deh. Karena untuk ketahanan pangan ya. Iya. Kita kalau itu kita produktifin, kita kelola. Maksudnya lebih agresif lagi kita iniin. Nah sekarang kan dari sisi tantangan apa yang bisa kita saingi? Misalnya kita harus bersaing dengan industri yang ada di Vietnam. Apa di Vietnam yang selain ramah, jaminan keamanan, pajak yang murah, tenaga kerja yang siap, apalagi Vietnam? Nggak punya itu aja. Itu aja. Itu aja. Jadi sebenarnya kita semua competitive advantage-nya Vietnam kita punya. Tinggal satu, begitu kita hilangin ormas dengan pengakuan ormas dan oknum-oknum tadi, jadi tentram, itunya hati itu tentram aja gitu. Iya kan orang pengen kenyamanan. Kelas menengah hidup itu kan pengen kenyamanan. Dah, itu aja. Lagi makan aja nggak boleh diganggu. Itu. Lagi tidur aja nggak boleh berisik. Cuman itu aja. Mau itu AC-nya nggak terlalu dingin juga nggak apa-apa gitu. Tapi dia perlu ke
amanan. Jadi Nah, dari sisi strategi, kemudian tawaran pada publik, apa sih dibanding kelemahan-kelemahan kita yang orang tetap bertahan di Indonesia berinvestasi? kalau manufaktur itu mendekatkan ke bahan baku. Oh. Itulah Indonesia sampai kapanpun tetap jadi darling. Oh. Karena kalau sumbernya di sini, sebenarnya enaknya di sini pabriknya gitu. Nah, itu keunggulan kita. Jadi kita ini kalau bikin pabrik mobil Indonesia, Nikelnya bahan baku nikel Indonesia. udah di sini. Pabrik motor Indonesia, nikelnya Indonesia. Iya, baterai. Pabrik HP Indonesia. itu udah di sini semua. Jadi seluruh bahan baku dunia digital Iya. dan dunia otomotif intinya di nikel. Bahannya Kita punya nikelnya. udah nomor 1, udah 70%. Tanpa dunia. nikel kita dunia tidak bisa berputar. Betul. Hebat dong Indonesia. Makanya Ini yang disebut dengan hilirisasi itu. betul. Karena itu karena mendekati bahan baku dan nggak bisa. Jadi mereka begitu ini aman, mereka balik lagi. Mereka nggak akan pernah bisa. Kita bisa dong urus nikel dari tambang nikel sampai menjadi produk Baterai. jadi Misalnya bisa. kan kemudian menjadi bahan industri handphone, industri Bisa. otomotif di Indonesia semuanya. Bisa. Nggak akan ada yang nganggur dong kalau gitu. Harusnya nggak ada nganggur. Jadi misalnya perusahaan yang paling besar di dunia saat ini baterai adalah CTL gitu ya di Cina. Bahan bakunya kan dari kita. Kalau dia, di sini sudah aman, pindah dia. Oh, berarti gagasan saya, hari ini kan saya mau memberikan beasiswa D3 dan S1. Saya ingin fokus pada engineer. Bener nggak? Saya banyakin sarjana-sarjana ahli otomotif. Nah, itu rombongannya berhenti di situ, Bro. Rombongan jalan-jalan ke bandara. Kalau hari Sabtu dan Minggu lebih ramai, Bro, di sini ya. Jadi kalau mau ke sini jalan-jalan Sabtu Minggu pagi, Bro. Mau jogging apa bebas di sini. Nah, kita berputar-putar lagi di area parkir. Oh, ini rombongan jalan-jalan. Kita putar-putar di area parkiran. Oke, saya rasa cukup. Kita keluar, Bro, ya. Soalnya mendungnya sudah mulai tebal kembali, supaya pulangnya nggak kehujanan. Nah, itu keluarnya di sana nih, Bro. Ini jalan keluarnya menuju ke sini. Kita masuk lagi, Bro. Kita break di sana. Aspalnya udah banyak yang retak, Bro. Bahaya itu, makin hari makin lebar retakannya, bisa membahayakan ban sepeda itu masuk gitu. Coba kita ambil yang ke kiri ini, menuju kemana nih, Bro, yang di Perboden ini. Coba kita illegal moving. kita coba masuk yang Perboden ini, menuju kemana, Bro? Sepi ini nggak masalah saya rasa. Ini stop, nggak boleh masuk, tapi kita coba ini menuju kemana, Perboden ini, apa menuju ke sana? Oh, ternyata mentok di sini, Bro, habis. Mbak Eno tuh penasaran itu jalannya lewatnya mana itu.
bangunan ikonik gitu ya bro ya. Apa ini jalannya? Kok rusak begini tapi? Parah ya bro. Ini jalan menuju Mancing ya bro. Orang-orang mancing ini. Buntu ya bro. Mbak Anu tuh penasaran. Itu bangunan ikonik itu fungsinya apa gitu? Masuknya dari mana? Tapi ternyata di sini buntu ya bro jalannya. Oke, kita kembali. Nah, di sini kalau Sabtu Minggu pagi ramai banget ya bro. Yang jogging di sini. Karena di sini bebas dan bebas hambatan. Jadi orang boleh jalan-jalan di sini. Oke, kita pulang ya bro ya. Kita pulang, lewatin lagi di sana, kita pulang. Mbak Eno kok penasaran masuknya dari mana itu ya bro. Untuk ke bangunan ikonik ini nih masuknya dari mana? Coba Mbak Eno coba ya, itu ada jalan belok kan tuh. Coba Mbak Eno. Bangunan yang keren ini nih ya bro. Walaupun kayaknya sudah nggak terpakai itu. Coba masuknya dari mana ya bro? Ada jalan, pasti ada jalannya dong. Masa ada bangunan nggak dikasih jalan masuknya? Ini mungkin. Iya ini ya bro. Ini jalannya ya bro. Ini Cabro jalan masuknya. Lihat, udah kekepung sama tanaman liar Cabro, sayang banget udah nggak diurus ini ya. Kasihan banget nih bangunan keren nih. Ketutup sama alam torokong dan apa itu kerseng dan sebagainya. Kasihan banget bangunannya. Bangunan keren ini. Ini ternyata Cabro. Bangunan yang ikonik itu. Ternyata seperti ini ya bro. Ini ya bro. Ternyata bangunannya seperti ini, lihat. Ada yang nungguin, ada petugasnya ternyata ya bro. Ya. Ada orangnya itu, ada petugasnya yang nungguin. Jadi ini bangunan apa ini ya? Ternyata ada petugasnya yang nungguin. Walaupun ini rumput ini dibiarkan. Oke, kita kembali ya bro. Ternyata cuman nggak tahu fungsinya apa ini. Atau hanya sekedar bangunan ikon. Oke, kita turun ya bro. Setidaknya udah tahu. Ternyata kalau dideketin ya gitu saja. Kalau dari jauh kayaknya keren banget gitu. Ternyata dideketin ya begitu saja. Jadi namanya Sri Gunung. Sri Gunung. Gunung itu kalau dilihat dari jauh itu cantik gitu. Begitu didekatin jurang lulu bro. Itulah Sri Gunung. Cakepnya kalau dari jauh. Dari deket jurang lulu. Di sini banyak yang mancing ya bro ya, karena banyak balong resapan air ya. Ini airnya kok keruh banget nih ya bro. Berarti di atas sana hujan. Oke, kita keluar ya bro. Tiga kali ini airnya bisa masuk ke bangunan yang keren tadi. Ya, kita ke kanan ya bro, menuju loket keluar.
ambil kiri aja bro, keluarnya di sebelah kiri motor. Just Punten, Nak. Ya, makasih ya. Lagi nggak ada penerbangan dah, sepi dah. Habis tadi pagi Pak. Oh ada ya. Ya satu cuma pengen tahu karena setiap terakhir Agustus. Tapi insya Allah. Lagi turun, unlock penerbangan tuh Pak. Sekarang cuma satu penerbangan. Oh. Pagi doang. Iya iya iya. Biasanya mah tiga. Tiga. Sore juga Oh. ada. Hmm. Jam 3 sama jam 5. Biasanya mah. Iya iya iya. Tapi Iya. hari ini mah gak tahu kenapa cuma satu yang ke Singapura doang. Oh berarti mah udah bagus ya sebenarnya. Iya kalau saya lihat Pak Gubernur juga lagi mikirin bagaimana lebih aktif. Gimana solusinya biar Iya. naik lagi tuh Pak? Saya tuh lagi bikin YouTube jadi Oh ya. nanti akan ada solusinya oleh Pak Gubernur sih. Semoga Lagi aja, dipikirkan, ada video nanti. Ya mari ya, makasih ya. Pak, sama-sama hati-hati. Oh ternyata aktif sebenarnya bro. Hari ini ada pagi aja. Biasanya kata tadi sebenarnya biasanya ada 3 kali. Hari ini cuman pagi aja tadi penerbangan ke Singapura. Oh berarti aktif ya bro. Alhamdulillah ternyata aktif. Ya cuman intensitasnya masih sedikit ya. Oh nanti kalau Pak Gubernur sudah menemukan formulanya insya Allah akan lebih ramai lagi ya bro ya. Oh, resapan airnya kok luas banget cak bro, menjadi danau itu. Masuknya dari mana? Tapi oh dari sini nih cak bro. Mbak Eno tunjukin nih. Kalau di mana-mana seperti termasuk di Bandara Soekarno-Hatta juga adalah balong gede banget cak bro, karena memang bandara harus ada danau resapan airnya. Kalau nggak bahaya. Kalau hujan terus-menerus terus bandaranya kebanjiran kan repot. Nah ini cak bro. Danaunya kayaknya ini lebih luas dari yang di Soekarno-Hatta ya bro. Soekarno-Hatta juga ada balong dan ramai orang mancing kalau hari Minggu ya bro. Mbak Eno sering ke Bandara Soekarno-Hatta dulu kalau hari Minggu gitu ya. Ini ya bro, balong resapan airnya. Ini bekas pengerukannya hanya dikeruk terus ditimbunkan ke sini buat jadi tanah kerukannya hanya untuk tanggul aja. Jadi belum ada belum dipasangin sandar permanen. Oh. Rombongan mancing itu bro tuh kan. Nah, mau mancing dia. Berarti sudah ada ikannya ini. Nah, ada yang mancing. Oke. Kita lanjut ya bro, kita keluar. Jadi tadi pagi ada jadwal ke Singapura bro, 1. Kata tadi biasanya ada 3 kali. Ada 3 kali penerbangan, tapi hari ini cuma 1 tadi pagi aja yang menuju ke Singapura. Oh berarti alhamdulillah jalan bro, bandaranya aktif. Ini sebenarnya bangunan hotel yang bro atau penginapan ya. Cuman karena bandara intensitasnya masih rendah jadi sehingga belum laku ini penginapan ini. Nanti kalau intensitasnya udah tinggi pasti di sini ramai nih.
atau menjadi perkantoran gitu di sini. Oke, kita lanjutkan ya bro. Ya demikian sahabat lestari, update kita hari ini menuju di Bandara Kertajati di bulan April 2025. Mbak Ino akhiri videonya sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Mbak Ino kali ini. Dan yang baru menemukan channelnya Mbak Ino, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen, nyalakan serta lonceng notifikasinya supaya dapat notifikasi dari YouTube setiap Mbak Ino upload video yang baru. Sampai di sini dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun.